Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Salam. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa dengan ibadah awal pekan dalam rangka kita mengawali minggu kerja kita saat ini. Dan kebetulan pagi ini temanya cukup menarik, yaitu nurani yang hormat kepada Allah. Namun sebelum renungan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami antarkan. Bapa di surga, mengawali pekan kerja kami saat ini, kami mohon Tuhan hadir dan menyertai kami ketika Tuhan memperkenankan kami untuk sedikit mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bersama kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk menerima atas kehendak Tuhan pagi ini. Berkati rekan kerja kami semua supaya dengan sepenuh hati bisa mengikuti ibadah ini dengan seksama. Dan kiranya melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan berkat Tuhan akan tercurah kepada kami. Semuanya kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari renungan kita pada pagi ini, saya akan bacakan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Nanti disambung dengan 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Yang pertama, Kisah Para Rasul 24 ayat 26. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Disambung 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, menarik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema pagi ini nurani yang hormat kepada Allah. Apa itu nurani? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nurani sama dengan hati nurani, sama dengan suara hati, sama dengan bisikan hati, adalah hati yang telah mendapat cahaya atau terang Tuhan. Hati nurani adalah suatu intelek individual yang istimewa, yang melebihi dari pengetahuan yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hati nurani adalah suatu perangkat lunak atau software yang ada di dalam diri manusia yang dipakai Allah sebagai media untuk berinteraksi antara Allah dan manusia itu, yaitu untuk berfirman, untuk memberi petunjuk, untuk memberikan larangan kepada manusia, yang kemudian diproses oleh hati nurani itu menjadi suatu output, yaitu kebenaran dan ketidakbenaran.
yang akhirnya mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Rasul Paulus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, itu artinya bahwa Rasul Paulus ingin supaya apa yang dilakukan itu murni, sama dengan suara hatinya. Jadi tidak ada bedanya antara dalam dan luar, antara apa yang diperintahkan dari hatinya yang paling dalam dengan yang dilakukan itu sama. Itu artinya bahwa Paulus ingin hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Cuman yang jadi permasalahan, Bapak, Ibu, dan saudara, jujur kita mengakui bahwa kita tuh sering melakukan hal-hal yang berbeda antara hati nurani kita dengan apa yang kita perbuat. Kita sering berperilaku munafik, mohon maaf, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Tidak hanya diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara, bahkan banyak cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang juga mengalami hal yang sama. Antara nuraninya dengan apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Contoh, Petrus ketika menyangkal Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa nurani Petrus sebenarnya mengakui bahwa Yesus itu gurunya, bahwa Yesus itu adalah rabinya yang diikuti terus ke sana kemari. Setiap hari bersama-sama. Nurani Petrus mengatakan begitu. Tetapi karena ada muatan kepentingan supaya Petrus selamat, tidak ikut ditangkap seperti Tuhan Yesus, nurani Petrus yang sebenarnya mengatakan, ya betul, Yesus itu guruku, ya betul, saya pengikut Yesus, itu berubah dengan apa yang dikatakan Petrus. Berubah dan berbeda apa yang dilakukan Petrus. Petrus tidak mengakui, pura-pura tidak kenal. Itu artinya bahwa, mohon maaf, saat itu Petrus munafik terhadap Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, Bapak, Ibu, Ananias dan Safira. Ketika Ananias dan Safira menjual harta miliknya, nuraninya mengatakan bahwa semua laku berapapun akan saya pakai untuk persembahan buat Tuhan. Tetapi karena ada muatan kepentingan tertentu, akhirnya tidak jadi semuanya diberikan persembahan buat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sesehari sering mengalami ketidaksesuaian antara isi hati nurani kita dengan apa yang kita lakukan. Banyak hal yang nurani kita mengatakan jangan lakukan, tapi mungkin kita malah melakukan. Sebaliknya, mungkin nurani kita mengatakan harus dilakukan, tapi mungkin justru kita tidak melakukan. Itulah kondisi dan keadaan diri kita, Bapak, Ibu, di hadapan Tuhan. Sering ada ketidaksesuaian antara nurani kita dengan perilaku kita. Itulah yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni? Antara nurani dengan tindakan dan perilaku itu sinkron atau sama? Ya, jawabnya gampang, Bapak, Ibu. Kalau sekarang menghadapi masa pandemi COVID-19, kita didorong terus-menerus, kita dilatih terus-menerus untuk berpola hidup sehat dengan memenuhi protokol kesehatan.
harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak. Sama. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan hati nurani secara murni, maka kita harus selalu belajar, berlatih, berpola hidup yang benar, yang sesuai dengan nurani kita. Tidak ada batasan waktu, kapanpun terus-menerus harus berlatih, belajar. Supaya ada kesinkronan antara nurani kita dengan tindakan kita. Karena hati nurani kita itu tahu benar mana yang benar dan mana yang salah. Hati nurani kita itu tahu bahwa sebenarnya kita itu harus selalu hormat kepada Allah. Tetapi pikiran kita, daging kita, keinginan kita, kepentingan kita, itu sering membengkokkan, membelokkan, membiaskan, bahkan mengalihkan kebenaran itu di dalam diri kita. Sehingga itulah yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita berada di muka bumi ini oleh Tuhan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, tetapi juga sangat mulia. Kenapa berat? Karena memang tidak gampang untuk dilakukan. Kenapa mulia? Karena kalau itu dilakukan akan buat dampak damai sejahtera yang luar biasa. Rasanya kita pesimis untuk bisa melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, sehingga kita meyakini bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, akan menyanggupkan kita untuk mengemban tugas yang sangat berat dan sangat mulia ini. Tugas itu adalah mewujud nyatakan damai sejahtera di muka bumi ini, terkhusus di muka bumi Rumah Sakit Panti Waluyo. Tantangan, hambatan, kendala pasti ada. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, pasti ada. Tetapi kalau niat kita dengan sepenuh hati ingin menjalankan tugas yang mulia dari Allah, yaitu mewujud nyatakan damai sejahtera di Rumah Sakit Panti Waluyo ini, maka percayalah, Tuhan Yesus akan memampukan kita mengemban tugas yang berat ini di Panti Waluyo. Mari kita belajar untuk selalu dan selalu berperilaku, berbuat, bekerja sesuai dengan hati nurani kita yang selalu hormat kepada Allah. Tuhan yang berfirman bahwa Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara melakukan firman itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Roh Kudus itu telah berkarya dalam diri kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, bahwa kami harus bertindak, berbuat, berperilaku sesuai dengan hati nurani kami yang paling murni, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Terkhusus di dalam kami mengemban tugas di Rumah Sakit Panti Waluyo ini, berkati kami dan mampukan kami supaya kami selalu hormat kepada Allah,
kami selalu patuh dengan apa yang diperintahkan Allah sebagai sarana untuk mewujud nyatakan damai sejahtera di rumah sakit Panti Waluyo ini. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui firman-Mu pagi ini benar-benar menguatkan dan membangun iman kami, sehingga hari lepas hari iman kami semakin disempurnakan oleh Allah, dan kami menyerahkan seluruh permasalahan hidup kami ini ke tangan kuasa. Kami mengakui Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu ini banyak dosa dan kesalahan yang ada di dalam diri kami. Kami mohon ampun kepadamu. Semuanya kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.